Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah metode numerik, masih mengenai sistem persamaan linear. Jadi kali ini kita akan membahas 3 lagi metode untuk menyelesaikan persoalan mengenai persamaan linear. Ya, kalau yang lalu kita sudah membahas metode eliminasi substitusi, dan yang kedua adalah metode determinan, yaitu menggunakan aturan Cramer. Nah, kali ini kita akan membahas 3 metode lainnya, yaitu metode inverse, metode eliminasi Gauss-Jordan, metode dekomposisi L dan U, matriks L dan U. Oke. Kita review kembali bentuk umum dari sistem persamaan linear, ya. Bentuk umum persamaan linear itu adalah seperti ini, ya. Nah, bentuk tersebut dapat kita nyatakan dalam bentuk matriks, ya. Jadi matriks koefisien A, kemudian matriks variabel. Kalau di sini dia menggunakan X1, X2 dan seterusnya sampai Xn. Bisa juga misalnya kita menggunakan X, Y dan Z, ya, variabel atau peubah. Oke, kemudian hasilnya B1, B2 dan seterusnya itu kita nyatakan sebagai matriks hasil atau matriks B, ya. Jadi ini matriks A, matriks X dan matriks B. Matriks A kali matriks X hasilnya adalah matriks B. A itu matriks koefisien, X matriks variabel, dan B itu adalah matriks hasil. Oke, metode numerik yang ketiga yang kita bahas adalah metode inverse. Nah, langkah-langkah dari metode inverse yaitu pertama kita menyusun dulu persamaan dalam bentuk matriks. Nah, dalam hal ini matriks koefisien, matriks variabel, dan matriks hasil yang tadi, ya. Nah, kemudian kita mencari determinan dan inverse dari matriks koefisien, matriks A tadi, ya. Kemudian cari nilai matriks variabel dengan rumus X, ya. Matriks X itu adalah inverse dari matriks A dikali matriks B, ya. Oke, jadi pertama kita cari, kita susun dulu dalam bentuk A kali X sama dengan B, kemudian kita cari inverse dari matriks A, kemudian kita dapatkan hasilnya yaitu X adalah matriks variabel itu, itulah solusi yang kita cari, ya. Ingat bahwa nilai-nilai pengganti variabel itulah yang dinamakan solusi, ya. Jadi nanti kita cari nilai-nilai pengganti variabelnya. Itu diperoleh dari matriks inverse matriks A dikali matriks B. Oke, kita lihat langsung seperti apa inverse matriks itu, ya. Nah, sebuah matriks kuadrat dapat dibalik jika dan hanya jika determinan A-nya tidak sama dengan 0. Kenapa? Kalau determinan A-nya 0, maka dia pasti tidak dapat dibalik, ya. Jadi matriks invertible atau matriks yang dapat dibalik itu kalau determinannya tidak sama dengan 0. Jadi nanti kita kalau dicari determinan dengan hasilnya 0, maka tidak perlu cari, tidak ada inverse-nya, ya. Oke. Jika A adalah matriks kuadrat yang dapat dibalik atau invertible, maka inverse-nya dapat kita nyatakan, ya, dengan simbol A inverse, sehingga ketika dikali dengan A, hasilnya adalah matriks identitas, ya. Jadi matriks inverse matriks itu hanya dimiliki oleh matriks kuadrat, ya. Nah, contohnya matriks A adalah 2, min 5, min 1, 3, ya. Inverse-nya itu adalah 3, 5, 1, 2. Nah, kalau kita kali A kali A inverse, begitu juga kalau dibalik A inverse kali A, maka hasilnya pasti sama, yaitu matriks identitas 1, 0, 0, 1, ya. Jadi seperti ini. Ini yang diagonal utamanya 1 dan nilai lainnya adalah 0, itu yang disebut matriks identitas. Jadi kalau matriks 3 kali 3 berarti diagonal utamanya semua 1, yang lainnya 0, ya. Oke. Matriks identitas itu berbentuk matriks eselon baris tereduksi, ya. Nah, sifat-sifat dari matriks eselon baris tereduksi itu
Yang pertama, kalau ada baris tidak terdiri seluruhnya dari 0, maka bilangan tak 0 yang pertama dalam baris tersebut harus angka 1. Jadi kalau ada sebaris angka 1, 2, 3, 4, 5, bilangan tak 0 yang paling pertama adalah angka 1, ya harus angka 1. Yang kedua, jika terdapat baris yang seluruhnya terdiri dari 0, maka semua baris seperti itu harus dikelompokkan bersama-sama di bagian bawah matriks. Ya, kalau baris 0, semua entry-nya 0, maka harus paling bawah matriks. Yang ketiga, dalam sembarang dua baris yang berurutan, yang seluruhnya tidak terdiri dari 0, yang nomor 1 tadi, ya. Jadi, angka 1 pertama, yang paling pertama, bilangan tak 0 pertama harus angka 1, nah itu yang disebut 1 utama. Nah, nomor 3 bilang, kalau ada dua baris yang seperti itu, maka 1 utama dalam baris yang lebih rendah harus terdapat lebih jauh ke kanan. Jadi letaknya itu harus lebih jauh ke kanan daripada 1 utama dalam baris yang lebih tinggi. Jadi dia tidak boleh di bawahnya atau tidak boleh di sebelah kirinya, harus di sebelah kanannya. Tidak mesti harus pas di sampingnya, bisa jauh ke kanan, ya. Nah, yang keempat, masing-masing kolom. Nah, kalau nomor 1, 2, 3 tadi itu barisnya, makanya biasa disebut matriks eselon baris. Nah, nomor 4 ini tambahannya itulah yang disebut matriks eselon baris terreduksi, ya. Jadi kalau nomor 1 sampai 3 itu kalau kita menggunakan eliminasinya Gauss. Kalau nomor 1 sampai 4 itu eliminasi Gauss-Jordan, ya. Jadi dilengkapi oleh Jordan. Nah, masing-masing kolom yang mengandung 1 utama harus mempunyai 0 di tempat lain. Jadi kalau ada kolom mempunyai 1 utama, maka harus mempunyai 0 di tempat lain. Supaya lebih paham, kita lihat contohnya. Mana di antara ketujuh matriks ini yang merupakan bentuk eselon baris terreduksi, mana yang tidak, ya. Kita lihat satu persatu, mulai dari yang A terlebih dahulu. Sifat yang pertama dari matriks eselon baris terreduksi bilang, jika ada baris yang tidak semuanya terdiri dari angka 0, maka bilangan tak 0 pertama itu harus angka 1, ya. Jadi bilangan tak 0 pertama yang ini adalah angka 1. Ini bilangan tak 0 pertama itu adalah angka 1. Ini 0, 0, berarti yang paling pertama ini angka 1, ya. Nah, jadi dibacanya dari depan sini, ya. 0, 0, enggak apa-apa, ya. Yang ditanya adalah yang tak 0 pertama itu harus angka 1 ini, ya. Berarti sudah memenuhi sifat yang pertama. Sifat yang kedua, jika mengandung sebaris bilangan 0, ya, ada enggak barisannya 0 semua? Nih, 0 semua. Itu harus terletak pada bagian paling bawah matriks. Nah, ternyata dia tidak terletak pada bagian paling bawah. Dia berada di baris kedua. Maka matriks yang pertama ini bukan matriks eselon baris terreduksi, ya. Jadi dia harus terletak pada baris paling bawah, pada baris yang ketiga kalau di sini, ya. Soal yang kedua. Nah, sifat yang pertama, jika ada yang mengandung baris tak 0, maka bilangan tak 0 pertama harus angka 1. Nih, benar angka 1. Ini benar angka 1. Tidak masalah. Yang kedua, kalau mengandung baris 0 harus terletak di bagian paling bawah. Nih, benar paling bawah, tidak masalah. Yang ketiga, ya, yang ketiga tadi bilangan tak 0 yang berada pada 1 utama pada baris yang lebih rendah harus terletak jauh di sebelah kanan. Jadi lihat di sini, 1 utamanya yang di sini, baris kedua itu di bawah, ya, dia lebih rendah. Nah, ini baris pertama. Ternyata baris kedua dari 1 utama pada baris yang lebih rendah, dia terletak di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Ya, jadi ini kan barisnya lebih rendah, dia ada di sebelah kiri. Maka ini bukan matriks eselon baris terreduksi. Oke, kita lihat contoh yang ketiga. Nah, 1 utama. Jadi ini bukan 1 utama, ya. Ini bukan 1 utama. Kenapa? Yang disebut 1 utama itu adalah baris pada baris itu, ini baris pertama, bilangan tak 0 yang paling pertama. Nah, ini namanya 1 utama. Di sini 1 utama. Oke, sudah benar. Syarat kedua, kalau ada baris 0 harus terletak di bawah. Sudah benar. Syarat ketiga, 1 utama baris yang lebih rendah di sebelah kanan. Sudah benar. Nah, sekarang syarat yang keempat, kalau ada kolom, sekarang kolom,
Kalau ada kolom mengandung satu utama, kolom pertama di sini satu utamanya, maka dia memiliki 0 di tempat lain. Jadi ini satu utama, 0 di tempat lain. Ya, jadi ini satu utama, ini satu utama. Pada kolom pertama, 0 di tempat lainnya. Benar. Tapi pada kolom kedua, di sini satu utama, tapi di tempat lainnya di sini 0, tapi di atas ini bukan 0, dia angka 1. Maka dia bukan matriks eselon baris tereduksi. Kalau tereduksi harusnya di atas ini juga adalah yang hijau ini harusnya angka 0. Ya. Oke. Sudah mulai paham ya keempat sifatnya ya. Kita lihat contoh lain. Tereduksi enggak nih? Matriks eselon baris tereduksi enggak? Sifat pertama, jika ada bilangan tak 0 maka bilangan pertamanya harus 1. Oke, benar. Ini benar. Ini juga benar. Tiap baris saja ya, masing-masing baris itu cuma punya 1. Kemudian, jadi ini 1, ini 1, ini 1. Ini bukan ya. Ini juga bukan. Ya, bilangan tak 0 pertama saja dari tiap baris. Nah, selanjutnya, kalau mengandung garis 0 harus terletak bagian bawah. Oke. Selanjutnya, satu utama pada baris yang lebih rendah harus sebelah kanan. Ini sebelah kanan, walaupun tidak pas di sampingnya, tapi dia nih di sebelah kanan. Yang di sini juga di sebelah kanan. Oke. Satu utama harus memiliki 0 di tempat lain. Sifat keempat, ini 0. Ini juga 0. Ini juga 0. Sorry, ini bukan ya. Ini bukan satu utama. Ini juga 0. Berarti ini adalah, jadi lihat, ini satu utamanya. Ya, jadi ini bukan satu utama ya. Kemudian baris 0 terletak di bawah. Kemudian satu utama yang di sebelah bawah terletak di sebelah kanan. Oke kan semua sifat 1 sampai 3. Sifat keempat, kalau ada baris utama angka 0 di tempat lain. Oke. Kalau ada satu utama ya. Kolom ketiga, satu utama 0 di tempat lain. Oke. Kolom kelima, satu utama 0 di tempat lain. Oke. Berarti ini adalah matriks eselon baris tereduksi. Contoh yang kelima. Tereduksi atau tidak? Kelihatan ya, ini ada satu utama, tapi satu utama baris yang lebih rendah ternyata di sebelah kiri. Yang baris 1 dan 2 sudah benar, tapi baris ketiga salah. Berarti ini juga bukan matriks eselon baris tereduksi. Yang ke-6. Eselon baris tereduksi atau tidak? Periksa satu utamanya, tidak ada 0 di tempat lain. Tidak masalah kalau tidak ada 0. Tadi bilang jika terdapat, jika ya. Jadi kalau tidak ada, tidak masalah. Ya, jadi ini juga memenuhi. Ya, dia memiliki dia satu utamanya terletak di sebelah kanan pada baris yang lebih rendah, kemudian 0 di tempat lain. Oke, berarti F juga matriks eselon baris tereduksi. Yang terakhir, nih, tereduksi atau tidak? Sifat pertama, jika ada baris yang mengandung bilangan tak 0, maka bilangan tak 0 yang paling pertama di sini itu harus angka 1. Ternyata dia angka 2. Ya, berarti ini bukan matriks eselon baris tereduksi. Jadi kalau ada satu saja yang dilanggar, sudah, dia bukan matriks eselon baris tereduksi. Kita pahami dulu ini kenapa? Karena kita akan menggunakannya untuk operasi baris elementer nantinya. Ya. Nah, operasi baris elementer itu terbagi atas 3 operasi. Yang pertama, kalikan sebuah baris dengan sebuah konstanta yang tidak 0. Operasi ini biasanya digunakan kalau matriksnya itu melanggar sifat nomor 1. Ya. Jadi kalau dia bukan 1, maka kita kalikan dengan konstanta yang tidak 0 supaya dia menjadi angka 1. Yang kedua, pertukarkan dua baris. Pertukarkan dua baris ini biasanya digunakan kalau matriksnya tadi melanggar sifat kedua dan sifat ketiga. Sifat kedua itu tadi kalau ada baris 0, ternyata dia tidak terletak pada bagian paling bawah. Nah, supaya dia terletak pada bagian paling bawah, berarti ditukarkan. Kalau tadi 0-nya di baris kedua, kita tukar dia, pindahkan ke baris ketiga. Tukar baris kedua dengan baris ketiga. Itu namanya operasi baris elementer, pertukarkan dua baris. Nah, ini juga pertukarkan dua baris kalau misalnya satu utama pada baris yang lebih rendah terletak bukan di sebelah kanan, maka tukarkan barisnya, ya. Oke. Yang ketiga, tambahkan perkalian dari suatu baris pada baris yang lainnya. Operasi yang ketiga ini digunakan kalau dia melanggar sifat yang ke-4, ya.
kalau ada yang mengandung satu utama, kemudian dia harus 0 di tempat lain. Ternyata dia bukan angka 0. Maka harus diubah. Caranya ubah angka 0 ya, tambahkan perkalian dari satu baris pada baris yang lainnya. Seperti apa itu? Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, yang ini soal A tadi. Seperti yang saya sampaikan, kalau permasalahannya adalah persoalan nomor 2 dan 3, maka kita tukarkan. Nah, kita cukup menukarkan baris kedua dan baris ketiga. Ya, sehingga dia menjadi seperti ini matriksnya. Ditukar ya. Ini 001, ya, jadi 000 pindah ke paling bawah. Harus ikut satu baris ya, bukan angka terakhirnya saja atau angka keduanya, harus semua satu baris. Oke. Yang kedua ini tadi juga satu utama pada baris yang lebih rendah terletak di sebelah kiri, berarti supaya dia terletak di sebelah kanan, berarti kita tukarkan baris pertama dan baris kedua. Jadinya seperti ini. Ya, jadi dia harus satu baris ini. 010 itu baris pertama, pindah ke baris kedua, 010. Baris kedua 100 pindah ke baris pertama, 100. Ya, bukan angka satunya yang ditukar ya, tapi satu baris. Oke. Yang ketiga, di sini satu utama, tapi di atasnya bukan angka 0. Jadi supaya angka 0 kita gunakan operasi yang ketiga. Caranya operasi yang ketiga yaitu angka yang bukan 0, yang segitiga biru itu adalah 1. Berarti kita kalikan dengan min 1. Kalau yang di dalam segitiga ini nilainya 2, maka dikalikan dengan min 2. Ya. Jadi dikalikan dengan lawannya. Kalau 1, min 1. Kalau 2, min 2. Kalau 3, min 3. Begitu seterusnya. Dikali baris kedua. Kenapa baris kedua? Karena satu utama pada kolom itu terletak pada baris kedua. Ditambah baris yang mau diubah. Baris yang mau diubah itu terletak di baris pertama. Ya. Jadi nanti perhatikan baris kedua semuanya kita kali dengan minus 1. Jadi 0 kali min 1, 0. 1 kali min 1, min 1. 0 kali min 1, 0. Nah, hasil kalinya itu ditambahkan dengan baris pertama. Sehingga kita dapatkan hasilnya ini nanti 0 tambah 1, 1. Ya, seperti ini. 0 tambah 1, 1. Ya, min 1 tambah 1, 0. Ya, 0 tambah 0, 0. Jadi ini matriksnya. Jadi dia sudah berbentuk matriks eselon baris tereduksi. Ya. Selanjutnya, yang D. Sorry, yang D tidak perlu karena D sudah berbentuk matriks eselon baris tereduksi. Yang E langsung ya. Yang E tadi permasalahannya adalah satu utamanya ya. Satu utama pada baris yang lebih rendah terletak di sebelah kiri, maka ditukarkan. Ya, baris kedua pindah ke baris ketiga, baris ketiga pindah ke baris kedua, ya. Oke, selanjutnya soal yang F. Ya, ini tadi bilangan tak nol pertama harus angka 1. Nah, kalau seperti ini harus dikalikan dengan bilangan tak nol, yaitu kebalikannya. Ya, kebalikannya. Kalau tadi lawannya, ini kebalikannya. Kebalikannya 2 itu 1/2. Kebalikannya 4 1/4. Kebalikannya 5 1/5. Kebalikannya minus 3 itu minus 1/3. Kalau misalnya kebalikannya minus 1/2, berarti kebalikannya adalah minus 2. Ya, 1/2 dibalik menjadi 2/1 itu 2. Oke, jadi semua baris yang pertama ini kita kali dengan 1/2. Jadi namanya operasi baris berarti semua barisnya, bukan cuma angka 2-nya saja. Ya, tapi semua satu baris. Angka 2-nya, angka 0-nya, angka 10-nya, dan angka 6-nya. Semuanya kita kali 1/2, sehingga kita peroleh hasil 2 kali 1/2, 1. Ya, 0 kali 1/2, 0. 10 kali 1/2, 5. 6 kali 1/2, 3. Ya, seperti ini hasilnya. Oke, sekarang cara menghitung inverse matriks. Ingat tadi kalau ini kan tujuannya kita mau menghitung, mencari solusi numerik dengan menggunakan metode inverse. Jadi cari dulu inverse-nya. Cara mencari inverse matriks yaitu matriks A
disandingkan dengan matriks identitas, kemudian dengan menggunakan operasi baris elementer, nanti akan tertukar tempatnya. Matriks A jadi matriks identitas, dan yang di sebelah kanan menjadi matriks inverse dari A. Ya. Oke, kita lihat contoh. Tentukan inverse dari matriks A 3 kali 3 seperti ini. Ya. Maka caranya kita sandingkan matriks A di sebelah kiri tadi ini 1, 1, 2, 2, 4, 3, 3, 6, 5, dan di sebelah kanan itu matriks identitas, yaitu 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Ingat yang disebut matriks identitas itu diagonal utamanya, ini namanya diagonal utama, semuanya bernilai 1, dan yang lainnya bernilai 0. Nah, dengan operasi baris elementer, kita mau ubah nanti yang di sebelah kiri menjadi matriks identitas. Berarti ini menjadi 1, yang di bawahnya semua harus 0. Ya. Nah, sekarang di sini sudah benar 1, tapi di bawahnya bukan 0. Ya, di bawahnya 2 dan 3. Maka supaya dia jadi 0 di bagian bawahnya, ingat tadi caranya adalah lawannya 2 minus 2. Lawannya 3 minus 3. Ya. Jadi minus 2 kali baris pertama. Kenapa baris pertama? Karena yang di lingkar merah, satu utama itu terletak pada baris pertama. Ditambah baris yang mau diubah baris kedua. Ya, jadi semuanya nanti baris pertama dikali minus 2. Nah, selanjutnya kalau kita mau ganti angka 3-nya juga menjadi angka 0, jadi kita langsung satu kali kerja, ya. Angka 3-nya mau diganti jadi angka 0, berarti minus 3 kali baris pertama. Ya, ingat, patokannya adalah baris pertama, tempat satu utama berada. Dikali baris ketiga. Jadi di mana satu utamanya berada, maka di situ yang menjadi patokannya. Ya. Sehingga nanti kita akan memperoleh hasilnya 2, ya, minus 2 kali 1 minus 2 tambah 2 0. Jadi dia seperti ini. Minus 2 kali 1 minus 2 tambah 0 tambah 2 0. Minus 2 kali 1 minus 2 tambah 4 2. Minus 2 kali 2 minus 4 tambah min 3 min 7. Minus 2 kali 1 minus 2 tambah 0 minus 2. Minus 2 kali 0, 0 tambah 1, 1. Minus 2 kali 0, 0 tambah 0, 0. Ya, jadi patokannya semua adalah baris pertama. Kemudian tambahkan dengan baris kedua. Jadi baris pertamanya tetap, yang berubah cuma baris kedua dan baris ketiga. Sekarang minus 3 kali baris pertama, minus 3 kali 1, minus 3 tambah 3, 0. Minus 3 kali 1, minus 3 tambah 6, positif 3. Minus 3 kali 2, minus 6 kali minus tambah minus 5, minus 11. Minus 3 kali 1, minus 3 tambah 0, minus 3. Minus 3 kali 0, 0 tambah 0, 0. Minus 3 kali 0, 0 tambah 1, 1. Ya. Nah, sekarang sudah beres kolom pertama. Sekarang pindah ke kolom kedua. Kita harus cari lagi satu utama. Ingat, di sini satu utama. Baris kedua, kolom kedua. Berarti kita mau mengubah angka 2 itu menjadi angka 1. Caranya tadi kalau mau diubah menjadi angka 1, berarti harus baris kedua. Semua baris kedua dikali kebalikannya 2, 1/2. Ya, jadi semua baris kedua kita kali dengan 1/2. 0 kali 1/2, 2 kali 1/2, min 7 kali 1/2, min 2 kali 1/2, 1 kali 1/2, 0 kali 1/2. Ya, baris pertama dan baris ketiganya tetap, sehingga kita dapatkan hasilnya seperti ini. Ya, baris kedua semua sudah dibagi 2. Ya, min 7 bagi 2, min 7/2. 1 bagi 2, 1/2. Nah, sekarang sudah ada satu utama di sini. Langkah selanjutnya adalah mengubah angka lain di atas maupun di bawahnya itu menjadi angka 0. Ya, jadi ini diubah jadi 0. Ini juga caranya yaitu karena angka 1 berarti min 1 kali baris kedua. Kenapa baris kedua? Karena sekarang satu utama itu angka yang merah itu berada di baris kedua. Tambah baris pertama. Sekarang yang menjadi pengali itu adalah semua yang baris kedua. Ya. Nah, berikutnya angka 3-nya ini kita mau ganti, ya. Angka 3-nya kita mau ganti menjadi angka 0. Berarti minus 3 kali baris kedua tambah baris ketiga. Ya. Sehingga nanti hasilnya adalah seperti ini. Minus 1 kali 0, 0 tambah 1, 1. Min 1 kali 1, min 1 kali 1, tambah 1, 0. Min 1 kali min 7/2 menjadi positif 7/2. Ditambah 2, ya, positif
7 per 2 ditambah 2. 2 itu 4 per 2. 7 tambah 4, 11 per 2. Min 1 kali min 1, 1 tambah 1, 2. Min 1 kali 1 per 2, min 1 per 2 tambah 0, min 1 per 2. Min 1 kali 0, 0 tambah 0, 0. Ya. Min 3 kali 0, 0 tambah 0, 0. Min 3 kali 1, min 3 tambah 3, 0. Min 3 kali min 7, positif 21 per 2. Ditambah min 11. Min 11 itu berarti min 22 per 2. 21 dikurang 22 berarti min 1 per 2. Ya, min 3 kali min 1, 3. Tambah min 3, 0. Min 3 kali 1 per 2, min 3 per 2 tambah 0, tetap min 3 per 2. Min 3 kali 0, 0 tambah 1, 1. Ya. Nah, kolom kedua juga sudah beres, sudah mulai terbentuk matriks identitasnya. Langkah berikutnya adalah yang di paling bawah sini harus juga menjadi angka 1, ini ya, min 1 per 2. Minta maaf ini agak miring-miring nih. Ya. Jadi, min 1 per 2 ini kita mau ganti menjadi angka 1, berarti dikali dengan kebalikannya. Kebalikannya min 1 per 2, min 2 per 1, atau 2 per 1 itu 2, ya, min 2. Semua baris ketiga itu kita kali dengan minus 2. Jadi hasilnya seperti ini. Ya, sudah menjadi angka 1. Ingat, kalau sudah ada angka 1, berarti yang lain, nilai lain pada kolom tersebut harus angka 0. Ini harus angka 0, ini juga harus, yang di bawah sini juga harus angka 0. Jadi kalau 11 per 2 berarti dikali min 11 per 2. Kenapa kali B3? Karena satu utama warna merah ini berada di baris ke-3. Jadi semuanya nanti dikali baris ke-3. Ya, begitu juga dengan minus 7 per 2. Semua itu dikali dengan B3. Jadi kalau di sini minus, dia menjadi positif. Kalau di sini 11 per 2 positif, menjadi minus 11 per 2. Ya, jadi lawannya. Oke, kalau kita kali masuk, maka nanti hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kelihatan bahwa di sini semua sudah menjadi matriks identitas, sehingga inverse-nya adalah yang di sebelah kanan ini. Inilah inverse matriks, yaitu 2, min 17, 11, min 1, 11, min 7, 0, 3, min 2. Nah, tadi untuk mendapatkan solusinya, ya, contoh ini, soalnya, ini matriks A-nya, ini matriks B-nya, ya. Nah, ternyata matriks A-nya sama dengan yang tadi kita kerja, ya, mencari inverse matriks, sehingga nanti untuk mendapatkan solusinya, solusi SPL-nya yaitu matriks identitas X, matriks variabel X itu adalah inverse dari matriks koefisien A dikali matriks B, ya. Nah, karena matriks A-nya tadi kita sudah cari inverse-nya, yaitu 2, min 17, 11, min 1, 11, min 7, 0, 3, 2, maka X-nya itu diperoleh dari A inverse dikali matriks B. Ya, lihat, ingat cara mengalihkan matriks, ya. 2 kali 9, tambah min 17 kali 1, tambah 11 kali 0. Baris kedua itu min 1 kali 9, 11 kali 1, min 7 kali 0. Baris ketiga 0 kali 9, 3 kali 1, min 2 kali 0. Maka kita peroleh hasilnya seperti ini, ya. Nah, 18 tambah min 17 berarti 18 kurang 17 yaitu 1. Min 9 tambah 11, 2. 0 tambah 3, 3. Nih, ya. Dari sini kita dapatkan bahwa solusinya adalah berurut, ya. Paling atas itu X, yang kedua Y, yang paling bawah Z. Jadi ini X, Y, Z. Ya. Jadi X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Oke, itu solusinya. Dengan menggunakan metode inverse. Oke, sekarang kita masuk metode yang kedua, yang hari ini, ya. Tapi dia metode keempat yang kita sudah pelajari, yaitu metode eliminasi Gauss. Nah, metode eliminasi Gauss merupakan metode yang dikembangkan dari metode eliminasi, yaitu menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel, sehingga dapat diperoleh nilai dari suatu variabel bebas. Nah, jadi dia caranya, matriksnya itu juga menjadi augmented matrix, ya. Jadi di sebelah kiri matriks A-nya, sebelah kanan matriks B-nya. Ya, kalau tadi pakai matriks identitas, ya, untuk cari inverse. Nah, kemudian kita cara yang sama tadi menggunakan operasi baris elementer supaya nantinya di sebelah, kalau matriks eliminasi Gauss-Jordan nantinya di sebelah kiri itu jadi dia 1, 1, 1 di sini, ya. Di sini yang lainnya nilai 0, maka di sininya adalah nilai hasilnya X1, X2 dan X3 atau XY
Z. Oke. Jadi langkah pertama susun persamaan dalam bentuk augmented matrix, ya. Sebelah kiri A, sebelah kanan B, kemudian OBE, operasi baris elementer, kemudian kalau eliminasi Gauss kita harus melakukan substitusi balik lagi, tapi kalau Gauss-Jordan langsung nampak hasilnya. Ya, kalau kita sudah ubah dia menjadi matriks identitas, maka nampak hasilnya langsung. Ya, jadi ini Gauss-Jordan, lihat. Jadi dia langsung. Oke, kita gunakan Gauss-Jordan saja ya. Kita ambil contoh yang sama, tentukan solusinya ini. Soal yang sama. Ya, berarti matriks A-nya seperti tadi 1, 1, 2 dari mana dapat? Ingat ya yang lalu 1, 1, 2. Baris kedua 2, 4, min 3. Baris ketiga 3, 6, min 5. Jadi harus teratur letak variabelnya ya, X, Y, Z. Jadi koefisiennya nilai di samping X, nilai di samping Y, nilai di samping Z. Ya. Matriks B-nya 9, 1, 0. Sehingga augmented matriksnya yaitu 1, 1, 2, 2, 4, min 3, 3, 6, min 5 disandingkan dengan 9, 1, 0. Ya. Nah, kita sekarang akan melakukan operasi baris elementer supaya nanti di sebelah kiri menjadi matriks identitas. 1, 1, 1, baru yang lainnya bernilai 0. Ya. Oke. Maka nanti solusinya di sebelah kanan itulah nilai matriks X atau solusinya, koefisiennya. Nilai pengganti variabelnya. Oke, seperti ini. Langkah pertama, sudah ada satu utama, berarti angka di bawahnya ini harus diubah jadi 0, berarti min 2. Lawannya 2, min 2. Ya, semua dikali baris pertama. Kedua, yang 3 ini mau jadi 0. Dijadikan 0 berarti min 3. Kali baris pertama juga, tambah baris ke-3. Jadi, min 2 kali 1, min 2 tambah 2, 0. Min 2 kali 1, min 2 tambah 4, 2. Min 2 kali min 2, min 4 tambah min 3, min 7. Min 2 kali 9, min 18. Tambah 1, min 17. Jadi nanti baris pertamanya tetap 1129, baris keduanya menjadi 02, min 7, min 17. Baris ketiganya juga berubah. Min 3 kali 1, min 3 tambah 3, 0. Min 3 kali 1, min 3 tambah 6, 3. Min 3 kali 2, min 6 tambah min 5, min 11. Min 3 kali 9, min 27 tambah 0, min 27. Nah, sudah selesai kolom pertama, sekarang kolom kedua. Satu utama harus terletak di tengah sini, jadi kita harus ubah angka 2 menjadi angka 1. Maka baris kedua dikali 1/2. Semua baris kedua kita kali 1/2, sehingga kita dapatkan hasilnya seperti ini. Ya. Nah, sekarang sudah ada satu utama, kita mau ganti lagi yang di atas. Kalau 1 berarti min 1, kalau 3 berarti min 3. Ya, semuanya dikali baris kedua. Kenapa? Karena satu utamanya sekarang terletak di baris kedua. Sehingga kita dapatkan hasilnya seperti ini. Ya, sudah beres kolom kedua, sekarang kolom ketiga, berarti 1/2-nya. Min 1/2-nya mau dijadikan 1, berarti dikali dengan kebalikannya. Berarti semua baris ketiga kita kali minus 2. Ya, didapatkan hasilnya seperti ini. Ya, sudah ada satu utama, berarti yang di atasnya ya harus diganti menjadi 0. Kalau 11/2 berarti min 11/2 kali baris ketiga tambah baris pertama. Kenapa baris ketiga? Karena satu utamanya terletak di baris ketiga. Terus ini min 7/2 berarti positif 7/2 ya. Semuanya dikali dengan baris ketiga. Nah, ternyata nanti kalau dikali hasilnya seperti ini ya. Sudah berubah jadi matriks identitas, maka yang di samping sini inilah matriks X-nya yaitu 1, 2, 3. Dengan kata lain, X-nya adalah 1, Y-nya adalah 2, dan Z-nya adalah 3. Ya, ini metode eliminasi Gauss-Jordan. Sekarang kita masuk metode yang terakhir, yaitu dekomposisi matriks L dan matriks U. Nah, jika matriks A adalah matriks non-singular, maka ia dapat diuraikan atau didekomposisi. Menguraikan matriks itu artinya didekomposisi menjadi matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas, lower dan upper. Ya, matriks A itu adalah matriks lower dikali matriks upper. Oke, penyelesaian A kali X sama dengan B dengan metode dekomposisi LU adalah sebagai berikut. Faktorkan dulu A menjadi matriks L dan matriks U, ya, sehingga nanti A kali X sama dengan B dan LU kali X itu sama dengan B. Misalkan U kali X, jadi LU itu kita nyatakan sebagai U sama dengan Y, maka kita akan peroleh nanti L kali Y sama dengan B.
Ya, kenapa L kali Y sama dengan B? Ya, karena ini tadi kan U kali X kan Y, kita ganti U kali X sama dengan Y, berarti L kali Y sama dengan B. Ya, oke. Metode dekomposisi LU, langkah-langkahnya, yang pertama bentuk dulu matriks L dan U. Yang kedua, pecahkan LY sama dengan B, lalu gunakan substitusi maju. Yang ketiga, pecahkan UX sama dengan Y, lalu kita tentukan X, matriks X itu adalah solusinya dengan teknik substitusi mundur. Ya. Nah, contoh yang sama lagi, tentukan solusinya ini. Maka penyelesaiannya matriks A itu tadi 1, 1, 2, 2, 4, 3, 3, 6, 5. Matriks A ini kita uraikan menjadi matriks L dan matriks U. Nanti kita lihat ya. Matriks B-nya adalah 9, 1, 0. Nah, kalau matriks A kita ubah dalam bentuk matriks L kali matriks U, jadi ingat, matriks E itu matriks segitiga. Ya, jadi ini matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Jadi nanti kita dapatkan seperti ini, ya. Ya, jadi matriks A-nya ini matriks L, ini matriks U. Ingat kalau perkalian matriks itu adalah baris pertama ini dikali dengan kolom pertama itu untuk mendapatkan baris pertama kolom pertama yang ini, ya. Jadi ini baris pertama kolom pertama, 1 itu diperoleh dari perkalian dari entry-entry baris pertama dari L dengan entry-entry kolom pertama, ya, kolom pertama dari U. Jadi ini 1 kali U1 tambah 0 kali 0 tambah 0 kali 0 itu sama dengan 1. Ya, begitu juga kalau baris pertama kolom kedua, ya, baris pertama kolom kedua yaitu 1 itu diperoleh dari perkalian ini entry-entry baris pertama dari L dengan entry-entry kolom kedua dari U. Berarti 1 kali U12, 0 kali U22, 0 kali 0. Ya. Nah, kalau baris ketiga kolom ketiga, ini baris ketiga kolom ketiga, berarti entry-entry, kita hapus dulu ini, ya. Jadi dia adalah entry-entry baris ketiga dari L dikali entry-entry kolom ketiga dari U. Ya, jadi dia L31 kali U13, L32 kali U23 ditambah 1 kali U33. Nanti kita lihat caranya ya. Oke, jadi dari situ kita dapatkan ya. Yang pertama dulu, baris pertama kolom pertama. Jadi semua baris pertama dulu ya yang ini. Ya, 112. Oke, jadi baris pertamanya 100, nih ya, 1 kali U11 tambah 1 kali 0 ditambah 0 kali 0, dapatnya 1. Dari sini kita dapatkan bahwa U1 ya, U11 itu sama dengan 1 ya, karena ini kan 0 tambah 0 habis kan, 1 kali 1 U1, berarti U1 sama dengan 1. Nah, selanjutnya baris pertama kita kalikan dengan kolom kedua sehingga hasilnya adalah 1 nih ya, 1 kali 2 U12 tambah 0 kali U22 tambah 0 kali 0 hasilnya 1 ya. 0 kali U22 0, 0 kali 0 0, 1 kali U12 U12, berarti U12 sama dengan 1 juga ya. Jadi kita mau cari nilai-nilai U dan L yang belum diketahui di sini. Nah, selanjutnya yang ketiga, baris pertama dikali dengan kolom ketiga, 1 kali U13 tambah 0 kali U23 tambah 0 kali U33 ya, itu 0, U23 0, U33 juga dikali 0 0 ya, berarti 1 kali U13 U13, berarti U13 sama dengan 2
Ya, jadi kita sudah dapatkan U11, U12, dan U13. Semua baris pertama kolom matriks U, semua baris pertama matriks U kita sudah dapatkan, yaitu 1, 1, 2. Sekarang kita beralih ke kolom yang kedua. Baris yang keduanya. Ya, jadi 2, 4, minus 3. Berarti yang kita kalikan juga itu semua sekarang adalah baris kedua. Ya, L21 dikali kolom pertama, L21 10 dikali kolom kedua, L21 10 dikali kolom ketiga. Ya, jadi didapatkan seperti ini. Ya. L21 kali U11 tambah 1 kali 0 tambah 0 kali 0 harus sama dengan 2. Yang ini 2. Ya. Jadi nanti hasilnya sama dengan 2, sama dengan 4, dan sama dengan minus 3. Ya, yang ini dulu. Ini hasilnya 0, ini juga 0, habis. U11 tadi kita sudah dapat, U11 itu 1. Berarti L21 kali 1, L21. Jadi kita boleh L21 adalah 2. Ya, L21 sama dengan 2. Nah, yang kedua lagi, kolom kita kalikan lagi dengan kolom kedua. Ya. Nah, kita sudah dapatkan tadi ya. U12 itu 1. Ya, L21 tadi 2. Jadi 2 kali 1 2. Ini 1 kali U22 U22. Dari sini kita dapatkan bahwa U22 adalah 4, ini 2 kali 1 pindah ke kanan kurang. 4 kurang 2, berarti U22 adalah 2. Ya. Selanjutnya baris kedua kali kolom ketiga. Hasilnya min 3. Nah, kita sudah dapatkan L21 tadi, L21 2. U13 itu 2, ya, sudah tadi juga, 1 kali U23, U23. Dari sini kita dapatkan U23 adalah minus 3, ini tambah 2 kali 2, 4, pindah ke kanan menjadi minus 4. Min 3 kurang 4, berarti minus 7. Jadi U23 adalah minus 7. Ya. Nah, selanjutnya, kita pindah ke kolom, kita pindah ke baris ketiga. Ya. Jadi, nih, 3, 6, minus 5. Ya, ini juga baris ketiganya. Ya. Oke, jadi L31, L32 dengan 1 dikali dengan kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga dari U. Hasilnya adalah 3 sama dengan 6 dan sama dengan minus 5. Nah, dari sini kita dapatkan tadi U110, berarti L31 kali 1, L31 adalah 3. Ya. Kemudian L31 kali U12, ya, kayak tadi dikali, hasilnya sama dengan 6, maka kita dapatkan, karena U12 kita sudah dapat tadi yaitu 1, berarti 3 kali 1, 3, ya. 6 dikurang 3, ini tambah 3, pindah ke kanan menjadi kurang 3. 6 kurang 3, 3. Ya, 2 kali L32 sama dengan 3, berarti L32 adalah 3 per 2, ya. 3 dibagi 2. Nah, selanjutnya, ya, diselesaikan sendiri yang itu, ya. 3 kali 2, 6. 3 kali min 7, min 21 per 2. Ya, berarti nanti ini min 5 tambah 6 pindah ke kanan menjadi kurang 6, min 5 kurang 6, min 11. 3 per 2 kali min 7, min 21 per 2, minus pindah ke kanan menjadi positif. 11 tadi itu sama dengan 22 per 2. Iya, 22 per 2. Minus 22 per 2 ditambah 21 per 2. Berarti tinggal minus 1 per 2. Jadi U33-nya adalah minus 1 per 2. Kita sudah dapatkan nilai-nilai L dan U yang hilang tadi, yang belum diketahui, ya. Sehingga kita bisa mendapatkan melengkapi matriks L dan U menjadi matriks segitiga atas dan bawah, ya. Tadi, jadi L-nya adalah ini dan U-nya adalah ini. Kalau sudah dapat langkah pertama, tentukan matriks L dan U. Langkah kedua adalah L, matriks L kita kali dengan matriks Y, hasilnya adalah matriks D. Matriks L tadi ini, matriks Y itu adalah Y1, Y2, Y3. Ya, kenapa Y1, Y2? Karena ini kita mau cari, karena pasti matriks 3 kali 3 harus dikali dengan 3 kali 1 supaya hasilnya matriks 3 kali 1. Ya, jadi dikali masuk.
Kayak tadi baris pertama, 1 kali Y1, Y1, 0 kali Y2, 0, 0 kali Y3, 0. Hasilnya sama dengan 9. Ya. Jadi dari sini kita dapatkan Y1 itu 9. Baris kedua lagi, 2 kali Y1 tambah 1 kali Y2 tambah 0 kali Y3, hasilnya adalah 1. Nah, dari sini kita tahu tadi Y1 sama dengan 9, berarti 2 kali 9, 18. Berarti Y2 adalah 1 kurang 18, minus 17. Nah, 3 kali Y1 tambah 3 per 2 kali Y2 tambah 1 kali Y3. Jadi, baris dikali kolom. Ya, karena kolomnya cuma 1, ya, berarti langsung saja. Nah, Y1 9 berarti 3 kali 9. Y2 min 17 berarti 3 per 2 kali min 17. Diperoleh nanti Y3-nya adalah minus 3 per 2. Ya. Nah, kalau sudah dapat nilai Y-nya, maka yang terakhir untuk mendapatkan matriks X itu adalah U kali X sama dengan Y. Ini matriks U-nya, ini tadi matriks Y yang diperoleh. Nah, kalikan. 1 kali X1 tambah 1 kali X2 tambah 2 kali X3 sama dengan 9. 0 kali X2, 0 kali X1 tambah 2 kali X2 tambah min 7 kali X3 sama dengan min 17. 0 kali X1 tambah 0 kali X2 tambah min 1/2 kali X3 sama dengan min 3/2. Nanti setelah dipecahkan, ya 0 kali berapapun pasti hasilnya 0, dapatkan X3 adalah min 3/2 dibagi min 1/2. Min bagi min menjadi positif. Min 3/2 dibagi 2/1 hasilnya adalah positif 3. Ya, jadi ini namanya substitusi balik. Kenapa dari bawah, Bu? Kita dari bawah. Ingat tadi yang makanya. Kalau untuk mencari X, kita substitusi balik. Berarti kita dari bawahnya. Karena di bawahnya yang semuanya bernilai 0. Ya, supaya kita mudah dapatkan. Karena kalau dari atas, kita tidak bisa dapatkan X1, X2, X3-nya. Oke, selanjutnya. Yang keduanya lagi. 0 kali X1 tambah 2 kali X2 tambah min 7 kali X3. Hasilnya adalah min 17. Kita kasih masuk nilai X3 sama dengan 3. Sehingga diperoleh X2 itu adalah min 17 tambah 21 itu 4. 4 bagi 2, 2. Kenapa tambah 21, Bu? Ini min 7 kali 3, min 21. Pindah ke kanan menjadi tambah 21. Ya. Yang terakhir, 1 kali X1 tambah 1 kali X2 tambah 2 kali X3 sama dengan 9. Sudah didapat nilai X2 dan X3-nya yaitu 2 dan 3. Tinggal dimasukkan. 1 kali 2, 2. 2 kali 3, 6. 2 tambah 6, 8. Berarti 9 dikurang 8. 1. Berarti X1-nya adalah 1. Ya, sudah dapat X1, X2, dan X3-nya. Maka solusinya adalah X1 itu sama dengan nilai X, yaitu 1. X2 itu Y, 2. X3 itu Z. Sama semua ya. Ternyata sama semua hasilnya. Oke, jadi sudah kita bahas 5 metode. Sekarang tugas Anda adalah selesaikan persoalan ini dengan menggunakan 5 metode untuk mencari solusi sistem persamaan linear, ya. Nah, ini di sini ada penjelasannya untuk nilai-nilai fungsinya. Ini sehat selalu semuanya, ya. Sampai jumpa.